Gua kasih plastiknya, gua masuk ke dalam. Gak lama gua denger teriakan, anjing tahe. Pernah ke situ? Belum, kebetulan. Hah? Yuk sekarang yuk. Gimana menurut Ade temen Anda nih? Pohon pisang punya keluarga, jangan dipotong, nanti dia sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbah Hasan dan juga Bu Hasan di kliniknya Mbah Hasan. Di hari ini sebelum Mbah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, Mbah mau sedikit ngebahas tentang silaturahmi. Ini kebiasaan kebudayaan masyarakat Indonesia. Budayanya masyarakat Indonesia itu silaturahmi. Bagus, memperpanjang umur. Amin. Seneng kumpul-kumpul. Tapi ada juga Apa? yang nggak boleh. Apa? Kumpul kebo. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Iya dong, nggak boleh. Kumpul-kumpul, pengantin yang kumpul malah mempelai pria sama mertuanya yang cewek nggak boleh. Ya maksudnya kalau kumpul bareng keluarga nggak apa-apa. Kalau berdua kan namanya bukan kumpul, japri. Iya dong. Kalau kumpul-kumpul ya maksudnya ada saksi. Itu silaturahmi penting loh. Ada satu, Mbah inget banget ada salah satu selebriti senior waktu itu ngasih tahu Mbah bahwa dia sempat sakit, tapi akhirnya didiagnosa sama dokter bahwa dia kurangnya satu, silaturahmi. Karena ketika silaturahmi ketemu ngobrol, muka bergerak. Kita ketawa, kita ngomong, muka bergerak. Sarafnya bagus. Jadi kemungkinan muka akan kena stroke dan segala macem aman. Nah, tapi badan belum tentu ya. Ya pasti silaturahmi gini doang kan ya. Tapi badannya nggak bergerak. Ya kan? Harusnya kan banyak gerak, banyak bersosialisasi gitu. Iya. Sikap lilin nggak bisa. Gitu kalau menurut Mbak ya. Oke, Mbak Kekok. Apapun kegiatan kalian selama itu positif, nongkrong-nongkrongnya, apalagi kalau nongkrongnya kayak sambil siskambling, itu penting. Zaman sekarang apalagi susah banget kan. Zaman dulu tuh yang namanya siskambling penting banget. Orang bisa di satu daerah itu mereka dijadwalkan hari ini siapa bapak siapa. Perlahan-lahan mulai hilang itu ketika sudah mulai ada kebudayaan diwakilin. Misalkan saya nggak bisa nih. Dek, Wakilin. tolong ya, wakilin saya ntar malam siskambling, kasih cepet. Iya benar. Mulai dari situ tuh, akhirnya begitu misalkan nih warganya kita semua malam ini misalkan gua sama Nanang, kita nggak bisa kasih cepet-cepet. Ade, besoknya nggak bisa kasih, Ade lagi, besoknya. Nah lama-lama jadi hansip dia. Karena sendiri, iya itu. Makanya mungkin akhirnya jadi keluar pekerjaan yang namanya hansip gara-gara itu. Diwakilin. Ya udah sekalian lah. Saya jaga keamanan tapi ada biaya per bulan. Keamanan. Gak apa-apa itu rezeki ya. Gimana menurut Ade? Bagus sih. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Silakan Pak Kekok. Pertanyaan pertama dari Nisar Matni _. Mbah, kenapa kalau berak itu jongkok, Mbah? Buang air dong kamu. Jangan kalau tulisannya begitu ya kamu disaring dong. Ya kan saya cuma ngebaca. Ya, memang maksudnya tetap disaring pakai bahasa Ya yang nggak lebih bisa halus. lah, aku tetap harus nggak baca yang itu yang ada di situ. Harus bilang berak ya berak. Kayak nggak cocok gitu. Kayak nggak cocok gitu loh, Bu. Maksudnya dari mulut manismu keluar kata berak tuh kayak nggak cocok gitu. Buang air. Iya buang air apa berak kan? Ya
Ya tapi kan maksud aku diperhalus. Berak. Enggak, itu diperkecil bukan diperhalus. Ya, jangan berak. Beol. Mbah, kenapa kalau buang air itu jongkok, Mbah? Ini berhubungan dengan gaya gravitasi. Sekali lagi ya. Gaya gravitasi bertemu dengan namanya gaya tekanan. Iya dong. Karena ketika kita jongkok, posisi kaki kita itu membantu kita untuk bagaimana caranya menekan perut kita. Ngeden. Ya, itu kan tekanan. Ya. Ngeden itu adalah tekanan bentuk. Ngeden itu adalah bentuk tekanan yang dilakukan oleh tubuh kita. Bagaimana untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau misalkan posisi buang air itu berdiri. Ya, nggak bisa dong. Karena kalau kita jongkok, otomatis ya pintu kartu lampanya kebukanya jelas. Tapi kalau misalkan kita berdiri, jatuhnya kayak apa ya? Bisa Mbak, bisa. Sebenarnya Kayak kalau mau berdiri kalau bisa. berdiri ya. Bisa aja kalau mau berdiri Mbak. Ya bisa, memang bisa. Kan? Tapi sebisa-bisanya pasti akan ada bukaan sedikit. Ya, nggak mungkin rapat banget. Karena kalau rapat banget jatuhnya rembes. Jatuhnya bocor halus ya. Jatuhnya bocor halus. Keluar sih. Sebenarnya kalau berdiri juga ada nggak? Pernah nggak orang BAB berdiri? Ada. Ini. Astaga, coba ceritain. Bentar. Kalau satu orang yang nunjuk kamu, bisa aja orang itu bohong. ya. Nih dari 8 orang semuanya yang nunjuk 7. Semuanya bohong. Ceritain. Udah terlanjur dibuka tuh. Ceritain. Kok bisa? Udah Pak. Ceritain, udah tanggung. Lah, udah tahu juga. Nanang Pak yang tahu kisahnya Nanang. Nah, udah Nanang ceritain Nang. Kalau dia malu Nang. Biar Pak tahu gue Nanang emang yang tahu, tapi kan lu yang keluar tai. Ceritain. Gak usah malu. Kamu begitu aja udah malu loh. Cocok. Ceritanya saya lagi jalan. Oke. CFD. Tik sama Nanang. Iya. Sama Ade. Iya. Kebelet ya Bang ya? Iya. Kebelet. Emang di mana ya? Ini apa namanya? Toilet. Di mana ya? Iya. Sana Tur. Yaudah yuk ke sana. Jauh banget jalan, kok nggak ketemu-temu ya Bang? Emang di mana sih Bang toiletnya? Tanya orang. Pas tanya orang nggak taunya toiletnya pas pertama saya datang. Diajak ngomong Pak. Oh, diputer aja puter. Diajak puter. Gini Pak, Iya. kan jadi kitanya adanya pas. Jadi gini Pak cerita awalnya. Kita lagi lari pagi, ya kata Catur, Bang berhenti dulu Bang, kenapa? Ya kan kata saya gitu kan. Gue kebelet. Yaudah tarik di ujung, saya bilang ya kan. Gue kebelet Bang, udah nggak tahan ini Bang, udah nggak tahan. Yaudah kita ke ujung sana aja ya. Kita cari toilet, saya bilang gitu kan, karena ada mall Pak di ujung sana. Saya datang tuh ke mall, saya tanya sama security, Pak maaf sebelumnya, kalau misalnya toilet di sini di mana ya Pak ya? Wah, kalau toilet Mas, mendingan Mas adanya di ujung sana Mas. Di ujung sana ternyata tempat saya pertama berdiri. Itu sepanjang jalan kan banyak cewek nih Pak. Tuh, cewek tuh. Ah, tai lu, gua mau berak lu ya. Terus, Bang, lu di belakang gua. Ngapain sih? Lu di belakang gua, Bang. Gua takut tai gua jatuh. Iya. Benar. Iya. Aduh. Iya. masih kecil orang udah gede. Kecil, saya belum punya istri dulu. Masih kecil. Udah gede. Tapi itu sekali-kalinya lo begitu. Terus Sampai keluar. masa
nempel di betis. Maksud, tar dulu. Maaf nih, nggak sampai keluar dari pantat atau nggak sampai keluar dari celana? Harus jelas. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu cerita. Itu cerita. Itu ada berapa banyak? Sedikit, Bu. Sedikit doang. Ada berapa buletan? Iya, Pak. Saya nggak lihat. 10 kilo ada kali. Aduh, ya itulah kalau ditanya kenapa buang air itu harus jongkok, mungkin. Kalau sekarang kan ada toilet duduk ya, tapi maksudnya sebenarnya ya Pengalaman Mbah yang waktu di mobil pakai plastik itu jongkok apa duduk? jongkok. Itu jongkok dalam mobil di plastik. Mbak dulu pernah. Iya. Enggak. Udah. Waktu itu Mbak ceritain di mana sih? Di sini apa di Swag ya? Ya mungkin di Swag, kalau nggak mau nonton Mbak ceritain di sini. Jadi waktu itu Mbah nonton ada off air, ada kerjaan. Terus pulangnya barengan sama ada K-pop manggung. Jadi bubaran tuh, keluar dari Ancol. Ah, macet nih. Baru mau keluar dari pintu parkiran gitu. Ah, makan rumput laut yang pedes. Iya. Wah, enak nih. Makan ketiduran. Set, begitu kebangun baru masuk tol. Bangun tapi perut langsung wah, nggak bisa nih. Duh, cuma berdua doang di mobil. Duh, gimana nih? Gimana? Bukan sama asisten gue yang dulu. Duh, namanya Jen, gue pengen boker nih. Duh, gimana dong Pak? Ini macet bener-bener padat gitu kan. Nggak bergerak sama sekali mobilnya. Pas Mbak lihat ke kaca, oh iya, sopirnya pada di luar semua. Ya wajar. Makanya nggak jalan. Terus Mbak ngomong, masuk dong biar pada bergerak. Gitu, akhirnya masuk baru jalan pelan-pelan. Tapi kan nggak mungkin kekejar nih. Kantor Mbak dulu masih jauh banget gitu dari Pisangan. Gimana ceritanya? Cari pom bensin turun dari sini bisa gak? Keluar mana gitu, Cempaka Putih apa? Iya Pak, tapi masih jauh. Aduh, terus gimana dong? Udah nggak kuat nih. Ada plastik gak? Ada, udah. Sikat. Maaf ya. Gitu. Udah, buka celana, set. Keluar tuh. Lumayan dah pokoknya. F16. Cair. Cair nggak? Apa campur? Cair. Nah udah di rumah kebetulan ada yang jagain kantor kan. Ya kan orangnya emang suka ngerjain Mbak juga. Akhirnya udah sampai rumah. Mau dibuang nggak gitu kan kata asisten. Nggak usah, udah biarin, gue mau kerjain yang orang kantor gitu kan. Awalnya kaca ditutup. Aman gitu. Lama-lama, Pak bisa buka nggak kaca? Saya nggak kuat nih kata asisten Mbah gitu kan. Ya udah buka kaca. Gue pengen iseng tuh, pengen buang gitu kan keluar. Tapi takutnya pas gue buang keluar, nggak taunya mobil yang lain juga lagi berak juga. Jadi lempar-lemparan dong gitu. Jadi pesta tai kan nggak mungkin. Udah, akhirnya bawa ke rumah, sampai pas banget disambut sama orang itu, namanya Endang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, gimana? Over, alhamdulillah lancar. Nih, aneh bawain soto. Wah. Alhamdulillah kata dia gitu. Alhamdulillah, makasih Pak. Emang belum makan siang. Emang pas banget jam makan siang. Udah, gua kasih plastiknya, gua masuk ke dalam. Gak lama gua denger teriakan, anjing tahe. Karena sama dia sempet dibuka gitu. Ya kan mau dimakan, jadi dibuka sama dia. Enggak, emang dia orangnya laparan, Maaf nih Pak. Iya. Saya jadi menghayal nih, ngambil nasi, ngambil mangkok. Allahu Akbar. Enggak apa sih gitu. Mangkok tuh. Enggak, kalau lu bisa ngebayangin itu gitu. Lu kebayangin nggak orang lain, Nanang yang pada berada di posisi itu? Oh iya Pak. Dia juga pernah Pak. Pernah.
mau pingsan. Ini nggak mau ngomong tai. Pernah? Pernah Pak. Saya pernah Pak. Jadi kan waktu itu motor ketarik Pak. Waktu itu motor ketarik ceritanya. Nah saya berangkat syuting Pak dari rumah Cilengsi naik angkot, naik mobil 57 tuh dari Cibubur tuh sebenarnya saya udah nahan berak Pak, ya kan, udah mulus banget tuh. Saya tahan aja. Terus nyampe Pasar Rebo saya naik 57, naik 57 itu udah nggak tahan Pak, ya kan. Yang tadinya udah nahan perut jadi kayak mau muntah, udah naik ke kepala tuh, udah burem Pak. Saya bingung tuh, aduh udah buram nih nggak bisa ngeliat takut pingsan ya kan. Saya ngeliat, wah ini Keramat Jati nih kayak nih, wah nih, oh iya nih Lipo nih, saya turun kan, Pak turun, saya turun Pak. Itu di Lipo saya udah ngerangkak Pak, karena udah burem mata Pak, udah burem. Ingat rumah teman di situ, tapi cewek Pak, kosan ya kan. Kasri, kenapa kan Anang? Kasri numpang toilet dong, bentar kan Anang, bentar ya. Saya masuk Pak, saya masuk jalan, prot belum sampai. Ya, terus dia nanya, kan Anang lu kenapa? Lu pakai nanya, lu nggak denger suaranya? Ya, keluar. Terus keluar nggak? Keluar Bu. Belum nyampe kamar mandi. Belum nyampe kamar mandi, baru depan pintu kamar mandi udah keluar. Lu kurang cepet sepersekian detik. Harusnya pantat lu kasih nos. Jadi sampainya lebih cepet. Iya. Ini kita ngebahas tai dong 10 menit ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Dari Gede Marta. Kamu nanya, kenapa kalau pohon pisang dikagetin terus jantungnya nggak copot? Nah, kenapa tuh? Kenapa kalau pohon Iya pisang? enggak semua jantung gitu ya. Kita jangan analogikannya sama seperti manusia gitu. Jantungnya pohon itu bentuknya seperti jantung aja. Ya gak sih? Pohon pisang tuh jantungnya. Iya, jantungnya ya. Iya, bentuknya kayak jantung manusia, makanya dibilang jantung. Jantung, ya. Kalau misalkan jantungnya, lagian pohon pisang ngapain juga dikagetin? Gak tren kan pohon pisang dikagetin? Bener. Pisang jangan dikagetin. Diapain? Kalau bisa dinyanyiin. Pohon pisang punya keluarga. Jangan dipotong, nanti dia sedih. Pohon pisang punya keluarga. Jangan dipotong, nanti dia sedih. Nah, tuh udah ada jawabannya ya. Jadi kalau ketemu pohon pisang jangan dikagetin, jangan juga ditonjok-tonjok, dinyanyiin aja udah. Ya kan, yang penting pisang itu sehat, nah kitanya yang gila. Nyanyi-nyanyi depan pohon pisang, iya ngapain juga. Iya betul gak? Sama seperti jantung hati. Nah jantung hati juga kalau dikagetin kan biasa aja. Kalau dia nggak latah mah biasa aja, gitu kan? Kalau di jantung, Pak. Itu daerah. Lu ngagetin Cijantung juga gak kerasa. Iya dong, kan Cijantung kan luas. Coba lu kagetin, misalkan lu ada di Cijantung. Hei, biasa aja. Oh kaget. Ya kalau semua orang Cijantung kayak Nanang ya mungkin kaget beruntun. Tapi kan ini enggak gitu. Kalau menurut Mbah ya. Kalau menurut Ibu gimana? Apa? Ya iyalah, kenapa pohon pisang nggak bisa dikagetin? Betul. Yang bisa dikagetin cuma Nanang, Andis, Mereka jatuhnya pohon sama apa? Ade. Jatuhnya pohon apa mereka berarti? Jatuhnya pohon apa? Iya. Kamu nanya. Aku kan nanya, Bu. Aku nanya. Aku salah terus di mata kamu. Selanjutnya. Dari Awijaya Pras. Mbah, Bandar Lampung itu bandarnya pernah rugi nggak, Mbah? Nggak semua bandar tuh harus hubungannya untung atau rugi ya. Iya kan? Bandar itu kan ini korelasinya sama bandar judi. Bandar Lampung itu bandar. Bandar tuh kayak bandar. Bundar itu bundar. Itu bundar. Bandar mungkin kayak satu kelompok ya? Enggak sih ya? Iya, Bandar Lampung itu, kalau Bandar Lampung mungkin konteksnya adalah yaitu tadi pelabuhan. Karena kan Lampung kan dekat dengan perairan gitu. Betul. Bandar Jakarta. Cocok.
Bandar yang enggak Cocok kan? belum ditanya. Bandar yang gampang pecah. Ayo. Bandar dalam, bandar dalam. Bandar lem gitu. Bandar dalam. Dia pengen ngomong bandar dalam, nah, bandar dalam. Bandar lem. Pikir. Cocok. Oke, jadi menurut Mbah kalau Bandar Lampung nggak ada urusannya sama untung sama rugi. Untung kalau misalkan banyak orang yang datang ke situ karena banyak juga destinasi wisata di Bandar Lampung. Banyak juga. Contohnya Waikambas tuh salah satunya yang tempat gajah. Oh iya. Oh. Ya. Pernah ke situ? Belum, kebetulan. Hah? Yuk sekarang yuk. KTP. Cepet banget nggak sih KTP-nya? Makanya ibu tuh jangan gampang kepancing sama anak-anak. Anak-anak tuh mereka nggak bawa uang, KTP aja standby. Apalagi Ade kan nggak diajak ke Bali waktu itu, makanya dia paling standby. Dia ke KTP, kartu keluarga, KTP istrinya dibawa sama dia. Data vaksin. Banyak ya objek wisata terpopuler di Bandar Lampung. Pahawang, ada Masjid Agung Al-Furqon, Lampung Walk. Terus ada juga Pulau Kelagian, Pantai Mutun, Pulau Tanjung Putus. Pantai Sari Ringgung. Banyak. Indonesia tuh luar biasa. Setiap daerahnya pasti adalah destinasi wisata gitu. Kalau ngomongin untung, datang ke Bandar Lampung. Oke, next. Dari Gilang _1309. Wah, kayak tahu nih. Ini dari Bali kalau Mbak Terawang ya. Abi baru nikah kemarin. Mbah, kenapa kalau batuk kering nyembuhinnya pakai obat? Padahal kan tinggal disiram aja. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Kalau batuk kering disiram jatuhnya nggak sembuh. Jadi batuk basah kan? Iya, jadi batuk lembab. Akhirnya apa? Tenggorokan kita berjamur. Ya udah beda dong. Ini batuk kering itu ya disembuhkannya pakai obat. Obatnya itu membuat ini sebenarnya gini. Batuk kering itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Virus atau bakteri. Kan Mbak bukan orang kedokteran, jadi Mbak kata antara virus atau bakteri gitu. Ya. Iya, virus. Virus. Nah, artinya bakteri. Bakteri. Ya pokoknya batuk kering itu ada penyebabnya gitu ya. Apapun itu penyebabnya urusan Anda. Nah, batuk kering ini bisa menyebar kemana-mana. Karena kalau kita batuk kering akhirnya bisa jadi radang. Kayak Mbah nih, kalau misalkan batuk kering, apalagi kalau sampai ada batuk berdahak juga kan. Nah itu kan mau ngeluarin dahaknya aja, akhirnya jadi tenggorokannya sakit, jadi melebar kemana-mana. Awal mula batuk itu bisa jadi disebabkan oleh flu atau sebaliknya, menurut Ibu? Kenapa Ibu? Mau tepuk tangan? Tadi ada nyamuk. Oh, bisa disebabkan juga oleh nyamuk. Kata siapa? Bisa loh. Mbak pernah ngerasain loh batuk kering gara-gara nyamuk. Jadi pas lagi Mbah mangap masuk nyamuk. Itu batuk kering jatuhnya. Iya, itu. Ibu secara nggak sengaja itu memberitahu gitu kalau hati-hati dengan nyamuk. Karena nyamuk nggak hanya menyebabkan demam berdarah tapi juga bisa menyebabkan batuk kering. Gitu. Mbak mau nanya dong Mbak, tapi kalau itu batuk kering atau batuk basah ya Mbak? Kalau batuk kering bisa nggak sih Mbak selesai dengan diangkat? Oh, Ini jatuhnya batuk kering bukan spray ya. Kalau spray kering diangkat. Ya maksudnya kering telepon kan. Mbak juga tahu itu. Tapi maksud Mbak, ini kita nggak usah nyambungin lagi ke yang lain ya. Ini masalah ini belum selesai ya. Jadi nih Gilang tolong ya. Anda nikmati aja masa bulan madu Anda tanpa harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas ke Mbak. Jadi Mbak tekankan sekali lagi, batuk kering tidak bisa disembuhkan dengan disiram, tapi dengan minum obat. Obatnya bisa obat cair, bisa tablet. Ya kan? Cuma memang agak kalau minum tablet agak susah. Karena kan gede nih tablet segini. Apalagi pas lagi Mbah mau misalkan Mbah batuk kering, Mbah mau minum tablet gitu. Pas lagi Mbah mau masukin gini, kaukinya masih ada gambar.
Oh iya. Ketarik. Iya, ketarik. Hati-hati gitu ya. Benar-benar. Jadi pilih obat yang tepat. Dari Satya udah. Saya mau tanya Mbah, tabung oksigen kalau bolongin oksigennya nambah atau berkurang, Mbah? Ya, Oksigen. Mbak tahu, Mbak paham pertanyaan kamu nih. Kan kita ngomongin teori tentang udara. Udara itu kan menempati seluruh ruangan ya. Kalau secara hukumnya gitu. Jadi Anda ini misalkan tabung oksigen, ini kita bolongin. Pertanyaannya, oksigen yang di dalam itu nambah atau berkurang? Kita ngomongin tabung oksigen yang buat bernapas kan? Ya. Nah itu kan beda oksigennya kan? Oksigen yang sudah disaring, betul tidak? Betul. Oksigen bukan yang dari diambil. Betul. Karena kalau konsepnya seperti itu, kita nggak perlu tabung oksigen. Cukup dengan kantong plastik kita ambil begini. Iya dong, bener gak? Kalau butuh tinggal atau gitu. Tapi kan nggak modelan kayak begitu. Jadi menurut Mbak tabung oksigennya mungkin tidak akan bertambah. Nah nih ada informasi fun fact-nya adalah komposisi udara yang kita hirup di alam adalah sekitar 21% oksigen dan 78% nitrogen serta 1% terakhir adalah campuran gas lain seperti karbon dioksida dan juga kentut. Hidrogen gitu. Jadi kalau menurut Mbak tabung oksigen kalau dibolongin oksigennya nambah atau berkurang. Kalau dibolongin tabung oksigen ya. Tabung oksigen kalau dibolongin yang nambah itu bukan oksigen ya. Tapi duitnya. Ya karena kan kita beli baru. Yang itu kan nggak dipakai. Bener nggak? Harus Yang nambah biaya. ganti dulu. Ah. Ganti dulu tabungnya si rumah sakit itu, habis itu beli baru lagi. Jadi double pengeluarannya. Jadi yang bertambah nggak cuma uang tapi juga waktunya. Gitu menurut Mbak. Udah ya, tutup dulu. Assalamualaikum.